Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Adli dengan NIM 2310211002. Untuk kali ini kita akan membahas terkait ikan sapu-sapu atau Hippostomus pleskostomus. Jumlahnya meningkat drastis di area Jakarta. Fenomena meningkatnya populasi ikan sapu-sapu ini di wilayah Jakarta menjadi perhatian serius dalam kajian ekologi perairan, karena menunjukkan adanya ketidakseimbangan ekosistem yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan kemampuan adaptasi spesies invasif tersebut. Langsung saja kita bahas terkait konsep-konsep ekologi terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu yaitu what is ecosystem. Ekosistem merupakan suatu sistem interaksi antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan lingkungan tak hidupnya atau komponen abiotik yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Untuk konsep-konsep ekologi sendiri, itu ada ekoenergetika atau aliran energi. Istilah energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia yang berarti aktivitas atau dari kata energos yang berarti aktif. Energi merupakan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas seperti bahan bakar, listrik, energi mekanik, dan panas. Energi ini tidak dapat diciptakan, hanya bisa diubah menjadi dalam bentuk yang lain. Untuk aliran energi sendiri, itu merupakan proses berpindahnya energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya, yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa. Aliran energi ini itu bersifat siklis atau tidak berputar kembali, karena energi akan terus berkembang pada setiap tingkat trofik akibat dilepaskan sebagai panas sesuai dengan hukum termodinamika kedua. Untuk gambar di samping itu menjelaskan bahwasanya sumber energi dari ekosistem ini adalah matahari. Nah, di sini matahari mengalirkan energinya kepada produsen. Nah, produsen ini itu merupakan makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri atau memperoleh energinya sendiri. Kemudian produsen akan dimakan oleh konsumen. Nah, energi yang mengalir di sini itu tidak seluruhnya, tapi hanya beberapa saja energi yang masuk pada konsumen. Nah, energi sisanya itu keluar menjadi panas. Konsumen ini itu memakan dari produsen untuk menghasilkan energi mereka. Kemudian, setelah nantinya konsumen ini mati, itu akan diurai oleh decomposer. Itu biasanya seperti bakteri atau jamur. Nah, dia memperoleh energi dari konsumen yang meninggal. Kemudian, pengurai ini itu menghasilkan nutrisi anorganik yang akan dipakai lagi oleh produsen untuk membuat energinya kembali. Selanjutnya adalah siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah suatu proses alami yang menggambarkan peredaran dan transformasi unsur-unsur kimia penting di bumi melalui interaksi antara komponen-komponen biotik dan abiotik. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata bio atau makhluk hidup dan geo, bumi, dan kimia adalah unsur atau senyawa. Sehingga dapat diartikan sebagai siklus perpindahan unsur kimia yang melibatkan organisme hidup dan lingkungan fisik. Ciri-cirinya yaitu bersifat siklik atau tidak bisa berputar kembali, kemudian melibatkan berbagai proses transformasi kimia dan biologis seperti fotosintesis dan kemosintesis, kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan aktivitas manusia, dan yang terakhir itu ada pengatur keseimbangan ekosistem. Oke,
Selanjutnya kita bahas macam-macam siklus biogeokimia. Untuk yang pertama itu ada siklus karbon. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan oleh pabrik pembakaran ataupun dari respirasi manusia sendiri itu akan diserap oleh tumbuhan. Nah, kemudian tumbuhan akan mengelola karbon dioksida tersebut dengan bantuan cahaya matahari untuk diolah menjadi oksigen. Nah, oksigen inilah yang akan digunakan oleh makhluk hidup seperti hewan dan manusia untuk respirasi. Nah, setelah itu akan berputar kembali, makhluk hidup, hewan, dan manusia itu mati, akan diurai, kemudian akan menjadi sebuah fosil, dan fosil tersebut akan masuk ke dalam pembakaran dan akan menghasilkan CO2 kembali. Nah, proses ini itu bersifat siklus, yaitu berputar. Oke, selanjutnya kita bahas terkait siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air sendiri itu adalah proses peredaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus ini itu menjaga ketersediaan air bagi makhluk hidup dan menggabungkan komponen atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Untuk prosesnya sendiri itu dimulai dari evaporasi, yaitu air dari laut, sungai, dan danau itu menguap menjadi uap air karena panas matahari. Lalu ada proses transpirasi, yaitu penguapan air dari tumbuhan melalui daun. Evaporasi dan transpirasi ini itu sering disebut evapotranspirasi. Selanjutnya itu ada proses kondensasi, yaitu uap air ini itu naik ke atmosfer, mendingin, lalu berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Lalu ada adveksi atau perpindahan awan oleh angin dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada presipitasi atau hujan, yaitu air jatuh dari ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Kemudian ada infiltrasi, yaitu air meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Yang terakhir itu ada runoff atau aliran permukaan. Air mengalir di permukaan menuju sungai, danau, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Oke, selanjutnya itu ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses peredaran unsur nitrogen dari atmosfer ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan. Tahapannya itu dimulai dari fiksasi nitrogen atau gas nitrogen di atmosfer tidak bisa langsung digunakan oleh makhluk hidup. Oleh karena itu harus diubah menjadi amonia atau NH3 oleh bakteri tanah dan petir secara alami. Kemudian ada proses nitrifikasi. Amonia itu diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Kemudian ada proses asimilasi, itu tumbuhan menyerap nitrat atau NO3 dari tanah untuk membentuk protein, asam amino, dan DNA. Hewan mendapatkan nitrogen dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Selanjutnya itu ada amonifikasi. Sisa makhluk hidup atau bangkai kotoran itu diuraikan oleh mikroorganisme untuk menjadi amonia kembali. Kemudian nitrat atau NO3 itu diubah kembali menjadi gas nitrogen N2 oleh bakteri denitrifikasi, lalu kembali ke atmosfer. Jadi, untuk proses siklus nitrogen sendiri itu dimulai nitrogen terus berputar dari udara, kemudian ke tanah, lalu makhluk hidup, dan kembali ke udara lagi. Oke, selanjutnya itu ada siklus sulfur atau belerang.
itu dimulai dari pelepasan sulfur. Nah, sulfur ini itu dilepaskan ke lingkungan dari aktivitas vulkanik seperti Gunung Merapi serta pembusukan organisme dan pembakaran bahan bakar fosil. Biasanya itu dalam bentuk gas SO2 atau H2S. Lalu ada transformasi di atmosfer. Gas sulfur ini bereaksi dengan oksigen dan air untuk membentuk asam sulfat yang kemudian turun ke bumi sebagai hujan, biasa menyebabkan hujan asam. Kemudian ada penyerapan oleh tumbuhan. Nah, sulfur dalam bentuk sulfat ini itu diserap oleh tumbuhan untuk membentuk protein dan asam amino. Kemudian, hewan memperoleh sulfur dengan memakan tumbuhan atau organisme lain. Dan selanjutnya itu ada dekomposisi. Nah, dekomposisi ini itu sisa makhluk hidup diuraikan oleh bakteri untuk menghasilkan hidrogen sulfida atau H2S. Lalu yang terakhir itu ada transformasi oleh bakteri. Bakteri sulfur mengubah H2S menjadi sulfat kembali. Siklus ini terus berulang. Oke, selanjutnya itu ada faktor pembatas. Nah, dalam suatu kelangsungan suatu organisme bergabung pada faktor-faktor lingkungan yang dapat menunjang disebut faktor-faktor pembatas. Pada gilirannya akan membatasi distribusi atau aktivitas organisme. Antara suatu organisme dengan organisme lain dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Dalam suatu kondisi di mana suatu organisme dipengaruhi oleh beberapa faktor pembatas, maka keberhasilan organisme tersebut mempertahankan kelangsungan hidupnya ditentukan oleh faktor pembatas yang jumlahnya paling minimum. Seperti yang diungkapkan oleh Liebig 1640, kejadian itu disebut sebagai hukum minimum atau hukum minimum Liebig. Sedangkan hukum toleransi Silford menyatakan bahwa keberhasilan organisme didasarkan pada serangkaian kondisi yang kompleks dan bahwa setiap organisme memiliki faktor atau kombinasi lingkungan minimum, maksimum, dan optimum tertentu. Faktor yang menentukan kesuksesan. Nah, untuk gambar grafik ini itu menjelaskan bahwasanya ada 3 fase dalam toleransi, yaitu ada range optimum yang menandakan bahwasanya organisme yang berada di range of optimum ini itu organisme yang sehat dan segala makanannya itu tercukupi, entah itu dari segi lingkungan mereka bertahan hidup, adaptasi, dan makanannya itu terpenuhi. Nah, kemudian ada zone of physiological stress. Nah, di sini terdapat beberapa gangguan dari ekosistem organisme. Nah, untuk organisme yang berada di sini itu populasinya itu sedikit karena mereka sulit untuk beradaptasi terhadap ekosistem. Nah, ekosistemnya juga itu biasanya bermasalah. Itu biasanya ada gangguan seperti pencemaran atau polusi dan lain-lain. Kemudian ada zone of intolerance. Organisme yang berada di zona ini itu organisme yang sudah punah. Mereka punah akibat mereka tidak bisa beradaptasi terhadap ekosistemnya dan kalah saing terhadap organisme lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk di deskripsi masalah. Untuk masalah yang kita bahas hari ini, itu adalah lonjakan populasi ikan sapu-sapu Hippostomus plecostomus di Jakarta, merupakan akibat terganggunya keseimbangan ekosistem karena pencemaran dan aktivitas manusia itu sendiri. Ikan ini itu merupakan spesies asing yang berasal dari Amerika Selatan, yang awalnya dipelihara di akuarium tetapi kemudian dilepaskan ke perairan dan berkembang menjadi invasif. Populasinya meningkat sangat pesat di perairan Jakarta. Bahkan di beberapa sungai seperti Ciliwung, jumlah dilaporkan mendominasi hingga lebih dari 60% dari total populasi ikan lokal.
Hal ini karena memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap air tercemar, oksigen rendah, serta didukung oleh reproduksi cepat dan minimnya predator alami. Dampak dari ledakan populasi ini itu sangat signifikan terhadap ekosistem perairan. Ikan sapu-sapu mendominasi habitat, menurunnya keanekaragaman hayati, serta mengganggu keseimbangan rantai makanan itu sendiri. Selanjutnya, kita analisis masalah terhadap konsep-konsep ekologi yang telah kita bahas. Oke, pada kasus ikan sapu-sapu ini itu terjadi gangguan aliran energi karena spesies ini itu mengambil peran dominan pada tingkat trofik bawah atau konsumen detritivor atau herbivore. Ikan sapu-sapu ini itu memanfaatkan sumber energi berupa alga dan detritus atau bahan organik dalam jumlah besar sehingga energi yang seharusnya mengalir ke organisme lain menjadi berpusat pada spesies ini. Nah, ikan sapu-sapu ini itu sangat adaptif pada ekosistem perairan Jakarta di era saat ini. Nah, dengan banyaknya limbah organik itu dan oksigen yang rendah, mereka itu tidak berpengaruh dalam siklus hidup mereka. Oke, selanjutnya kita bahas analisis siklus biogeokimia pada kasus ikan sapu-sapu ini. Untuk yang pertama, limbah organik di Sungai Jakarta itu meningkatkan kandungan karbon organik atau detritus di perairan. Ikan sapu-sapu sebagai detritivor memanfaatkan karbon tersebut secara besar-besaran. Energi dan karbon yang seharusnya tersebar ke berbagai organisme menjadi terpusat pada ikan sapu-sapu. Aktivitas respirasi ikan sapu-sapu itu menghasilkan CO2 dalam jumlah yang tinggi, mempercepat pengembalian karbon ke air atau atmosfer. Untuk penurunan populasi ikan lain menyebabkan aliran karbon dalam rantai makanan menjadi tidak seimbang. Akibatnya, terjadi penumpukan karbon pada satu jalur trofik yang terganggunya distribusi karbon dalam ekosistem. Kemudian, untuk siklus nitrogen dan sulfur, itu pada kasus ini yaitu tingginya limbah organik meningkat proses amonifikasi atau pembentukan amonia dari sisa makhluk hidup. Kondisi air yang miskin oksigen atau anoksik memicu denitrifikasi atau nitrogen itu kembali ke atmosfer. Kemudian produksi gas sulfur atau H2S oleh bakteri anaerob. Untuk ikan sapu-sapu mampu hidup di kondisi ini sehingga tetap bertahan saat organisme lain mati, kemudian populasinya semakin dominan. Akibatnya, siklus nitrogen dan sulfur menjadi tidak seimbang. Terjadi peningkatan senyawa beracun atau amonia H2S yang dihasilkan dari bakteri anaerob, dan yang terakhir itu kualitas air menurun dan memperparah kematian organisme lokal. Selanjutnya di siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini itu mengatur pergerakan air yang juga membawa zat kimia di dalamnya. Pada kasus ini itu terjadi aliran air di Jakarta itu membawa limbah domestik dan industri ke sungai. Air menjadi media distribusi bahan organik, nutrien, dan polutan. Perairan yang tercemar ini itu menciptakan kondisi yang eutrofikasi atau ledakan alga dan peningkatan detritus atau makanan ikan sapu-sapu sendiri. Akibatnya, siklus air tidak membawa air, tetapi juga mempercepat penyebaran pencemaran. Lingkungan itu menjadi semakin mendukung dominasi ikan sapu-sapu ini. Selanjutnya, kita ke faktor pembatas. Nah, untuk toleransi terhadap kondisi lingkungan itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor air. Perubahannya itu meningkatkan limbah organik dan zat pencemar. Kemudian ada ikan lokal
Dampaknya itu ikan lokal tidak mampu bertahan atau di dalam zona intoleransi, ikan sapu-sapu tetap hidup dan berkembang. Oksigen itu terlarut. Perubahan itu menurun akibat pencemaran. Kemudian dampaknya yaitu ikan lokal stres atau mati, ikan sapu-sapu tetap toleran. Faktor yang selanjutnya itu ada ketersediaan makanan seperti detritus dan alga, itu perubahannya meningkat. Dan yang terjadi pada ikan sapu-sapu itu memperoleh banyak energi, sehingga populasi mereka itu meningkat pesat. Selanjutnya faktor ada predator alami. Untuk perubahannya sangat sedikit atau tidak ada. Kemudian dampaknya itu tidak ada kontrol populasi. Karena predator alami inilah yang akan mengontrol populasi ikan sapu-sapu ini. Kemudian ada faktor kompetisi. Perubahannya itu meningkat antar spesies. Untuk dampaknya ikan lokal itu kalah saing dalam mendapatkan makanan. Kemudian ada faktor suhu dan kondisi lingkungan ekosistem. Perubahannya itu fluktuatif atau tidak stabil. Nah, untuk dampaknya ikan lokal itu sensitif. Jadi kisaran sempit, ikan sapu-sapunya toleran atau kisaran luas. Dan yang terakhir itu ada faktor reproduksi. Untuk perubahannya, ikan sapu-sapu ini memiliki reproduksi yang tinggi. Sedangkan dampaknya populasi akan meningkat secara cepat dan sulit untuk dikendalikan. Nah, untuk pada tabel tersebut bahwasanya ikan lokal ini tuh berada pada zone of physiological stress atau zona stres, bahkan mendekati zona intolerance. Artinya kondisi lingkungan ini sudah tidak sesuai bagi hidup ikan lokal. Akibatnya populasi mereka itu menurun drastis atau bahkan bisa mengalami kepunahan. Sedangkan untuk ikan sapu-sapu, mereka itu berada pada zona range of optimum yang memiliki kisaran toleransi yang luas, sehingga mereka itu mampu hidup di air kotor, oksigen rendah, dan kondisi ekstrim pada ekosistem itu sendiri. Baik, untuk pemecahan masalah, dampak yang terjadi pada jangka pendek dari suatu kasus ini itu yang pertama penurunan populasi ikan lokal, yaitu tadi karena kalah dominan pada ikan sapu-sapu. Kemudian yang kedua ada gangguan rantai makanan. Dominasi satu spesies ini itu menyebabkan aliran energi itu tidak merata ke organisme lain. Sehingga organisme lain itu mengalami kekurangan sumber makanan sehingga hubungan antar tingkat trofik itu terganggu. Selanjutnya itu ada penurunan kualitas air. Aktivitas ikan sapu-sapu ini yang tinggi itu mengaduk dasar perairan dan meningkatkan kekeruhan dan dapat memperburuk kondisi air yang sudah tercemar. Karena saat aktivitas makan pada ikan sapu-sapu itu mereka berada di dasar laut, di dasar perairan. Nah, hal tersebutlah yang akan bisa memperkeruh kondisi air pada ekosistem tersebut. Dan selanjutnya itu berkurangnya keanekaragaman hayati. Dalam waktu singkat ini, jenis ikan lain mulai berkurang sehingga ekosistem menjadi kurang beragam. Untuk jangka panjangnya sendiri itu dominasi spesies invasif, yaitu tadi terdominan oleh ikan sapu-sapu, kemudian kepunahan ikan lokal, selanjutnya itu ada kerusakan struktur ekosistem perairan, selanjutnya ada gangguan daur biokimia, yaitu penumpukan bahan organik, dan dominasi satu spesies menyebabkan siklus karbon, nitrogen, dan sulfur itu menjadi tidak seimbang. Lalu ada penurunan kualitas lingkungan secara permanen dan sulit untuk pulih. Dan yang terakhir itu ada dampak sosial dan kesehatan. Untuk dampak sosialnya itu
Jadi berkurangnya ikan konsumsi itu bernilai ekonomi bagi masyarakat. Sedangkan untuk dampak kesehatannya itu, jika ikan sapu-sapu ini dimakan itu akan berbahaya bagi kesehatan manusia sendiri. Karena ikan sapu-sapu ini itu mengandung logam berat dan bakteri yang berbahaya. Oke, untuk solusinya itu yang pertama ada perbaikan kualitas lingkungan, yaitu mengembalikan faktor pembatas. Nah, masalah utama pencemaran pembuat lingkungan ideal bagi ikan sapu-sapu. Yang pertama, itu mengurangi limbah domestik dan industri ke sungai, kemudian pengolahan air limbah atau IPAL secara optimal, kemudian restorasi sungai atau penanaman vegetasi riparian. Nah, dengan memperbaiki kualitas air ini, kondisi lingkungan itu akan kembali menjadi faktor pembatas bagi ikan sapu-sapu. Lebih sesuai bagi ikan lokal yang sensitif. Kemudian yang kedua itu pengendalian populasi secara langsung. Nah, kalian kalau pernah lihat gambar di samping, itu gambar orang yang sering menangkap atau memusnahkan ikan sapu-sapu sendiri. Nah, cukup bagus yang dilakukan oleh kakak tersebut karena bisa mengendalikan populasi dari ikan sapu-sapu ini. Nah, selanjutnya itu ada restorasi keanekaragaman hayati. Jadi untuk solusinya itu ada restocking atau penebaran kembali ikan lokal. Jadi kita beli benih ikan lokal itu untuk disebarkan kembali, yang pastinya dimulai dari ekosistem kita harus dibenahi dulu. Karena ikan lokal ini itu ikan yang sangat sensitif. Kemudian itu ada perlindungan habitat alami ikan asli. Nah, jadi akibatnya nanti akan mengembalikan rantai makanan dan aliran energi dan meningkatkan kompetisi alami terhadap ikan sapu-sapu karena mereka akan berkompetisi dengan ikan lokal. Selanjutnya yang pastinya kita edukasi dan regulasi kepada masyarakat, yaitu ada larangan melepas ikan akuarium ke alam bebas, ada edukasi tentang spesies invasif, dan yang terakhir ada penegakan hukum agar mereka bisa dipertegas untuk tidak melakukan hal-hal yang ceroboh. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pendekatan ekosistem terpadu, yaitu dengan menggabungkan seluruh solusi yang tadi dimulai dari perbaikan lingkungan, pengendalian populasi, dan edukasi. Nah, nantinya akan mengakibatkan menangani akar permasalahan atau pencemaran dan dampaknya sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Oke, teman-teman, untuk kesimpulan yang kita bisa dapat untuk pembahasan hari ini yang pertama yaitu kasus meningkatnya populasi ikan sapu-sapu Hippostomus plus Plecostomus di perairan Jakarta merupakan bukti nyata bahwa ketidakseimbangan ekosistem itu terjadi akibat interaksi antara aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Pencemaran air, rendahnya oksigen terlarut, serta minimnya predator alami telah menghilangkan faktor pembatas bagi ikan sapu-sapu sehingga spesies ini itu mampu berkembang pesat dan mendominasi ekosistem. Nah, dampaknya itu hanya mengganggu aliran energi dan daur biogeokimia, tetapi juga menurunkan keanekaragaman hayati, merusak rantai makanan, serta berpotensi membahayakan kesehatan manusia itu sendiri. Sangat merugikan kan? Oleh karena itu, upaya penanganan harus dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan kualitas lingkungan, pengendalian populasi, restorasi ekosistem, serta edukasi masyarakat. Nah, masalah ini itu memberikan pelajaran penting bahwa setiap tindakan manusia terhadap lingkungan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap keseimbangan alam.
Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang limbah sembarangan dan tidak melepaskan spesies asing ke alam. Menjaga keseimbangan ekosistem berarti menjaga keberlangsungan kehidupan baik makhluk hidup lain maupun manusia itu sendiri. Kita cintai lingkungan, salam lestari, salam konservasi. Terima kasih telah menonton pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan hari ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mari kita cintai lingkungan dan sejahterakan organisme semua yang ada di alam ini. Salam dari saya, salam lestari, salam konservasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.